Hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang berasal dari daerah Solo. Warga Sukaharjo dikagetkan dengan penemuan mobil Daihatsu Xenia. Mobil tersebut ditemukan di halaman toko bangunan Mekarjaya. Mobil itu ternyata sudah hangus tak tersisa. Warga segera melaporkan penemuan tersebut kepada polisi setempat. Tak butuh waktu lama, polisi segera datang ke TKP. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Yulia merupakan perempuan paruh baya. Yulia tinggal di daerah Pasar Kliwon, Solo. Dia memiliki suami yang cukup ulet dalam bekerja. Suami Yulia bernama Ahmad Yani. Mereka berdua agaknya sudah lama menikah. Dalam perjalanan pernikahannya, mereka berdua mengalami naik turun dalam hal perekonomian, hingga pada suatu hari mereka membangun sebuah bisnis. Setelah berdiskusi, Yulia dan juga suaminya berinisiatif untuk memulai bisnis kuliner. Perlahan tapi pasti, usaha mereka akhirnya berkembang pesat dan mereka berhasil membangun sebuah restoran. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari bahan makanan yang langsung dari tangan pertama, karena jika dipikir-pikir lebih murah dibandingkan membeli di pasar. Salah satunya yakni ayam. Setelah mencari beberapa peternak ayam, Yulia memutuskan untuk bekerja sama dengan salah satu peternak ayam yang berasal dari Pugogor, Kecamatan Bendosari, Sukaharjo. Dia bernama Eko Prastyo, berumur sekitar 30 tahun. Berbulan-bulan mereka bekerja sama dalam hal bisnis. Setelah menjadi partner bisnis, Yulia tidak pernah sekalipun melihat gelagat Eko yang berperilaku aneh. Eko selalu berperilaku baik hingga akhirnya Yulia dan juga suaminya sudah menganggap Eko seperti saudaranya sendiri. Singkat cerita, bisnis restoran milik Yulia dan juga Ahmad Yani semakin maju setiap harinya. Restoran mereka cukup ramai didatangi pengunjung. Suatu hari tiba-tiba Eko Prastyo kekurangan dana. Dia butuh uang, entah untuk apa uang tersebut. Yang jelas dia membutuhkan uang dengan cepat dan jumlah yang cukup fantastis. Eko berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dengan segera. Eko terus mencoba menghubungi beberapa temannya, namun tidak membuahkan hasil. Di titik inilah Eko Prastyo ingat dengan salah satu teman bisnisnya, yakni Yulia dan Ahmad Yani. Eko segera menghubungi Yulia dan menjelaskan panjang lebar terkait kondisinya pada saat itu. Setelah mendengarkan cerita dari Eko, Yulia dengan tulus dia memberikan pinjaman kepada Eko. Kronologi kejadian. Yulia yang pada saat itu berusia sekitar 42 tahun. Seperti biasa, kesehariannya dihabiskan di tempat restorannya. Di sela-sela istirahat, Yulia teringat dengan sosok Eko yang dulu sempat meminjam uang kepadanya. Setelah transaksi pinjaman itu selesai, Eko Prastyo yang sudah dianggap saudara sendiri itu ternyata tidak pernah terdengar kabarnya. Terakhir kali Yulia melihat Eko hanya pada saat transaksi pinjaman saja. Karena sudah lama Eko meminjam uang kepada Yulia, Yulia berinisiatif untuk menghubungi Eko Prastyo untuk menanyakan kabar serta menanyakan perihal uang yang dulu sempat dipinjamnya.
Eko Prasetyo akhirnya berhasil dihubungi lewat telepon. Dia berjanji untuk membayar hutang kepada Yulia. Waktu terus berputar dan Eko Prasetyo tidak kunjung memberi kabar kepada Yulia kapan akan membayar hutangnya dan kenapa dia seolah-olah menghindar dari Yulia. Selama itu, Yulia sudah selalu bersabar dan masih tetap menganggap Eko seperti saudaranya sendiri. Meskipun sebetulnya Eko Prasetyo belum tentu sebaik yang dia pikirkan. Hutang piutang Eko kepada Yulia tidak kunjung dibayarkan. Yulia sudah mulai kehilangan kesabaran. Dia akhirnya sekitar Oktober 2020 menghubungi Eko kembali dan mereka sepakat untuk janjian pada tanggal 19 Oktober 2020. Mereka merencanakan pertemuan itu di sekitar rumah Eko, tepatnya di Pugogor, Kecamatan Bondosari, Sukaharjo. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, Yulia berangkat sendirian ke Sukaharjo. Yulia berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia. Yulia datang sesuai dengan janji yang sudah ditetapkan dengan Eko sebelumnya. Mereka membuat janji melalui chatting WhatsApp. Mereka sepakat akan bertemu di kandang ayam milik Eko. Setibanya di lokasi, Yulia langsung bertemu dengan Eko. Kemudian Eko membawa Yulia untuk meninjau ternak ayam miliknya dan juga sempat berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu, Yulia menanyakan tentang bisnis ternak ayam serta nasib utangnya kepada Eko. Seusai perbincangan itu, Yulia menuju mobil hendak pulang ke rumahnya. Namun saat keluar, tepat di depan pintu kandang ayam, Eko langsung mengangkat linggis dan melayangkannya ke Yulia. Seketika Yulia tertelungkup dan dengan segera Eko menyeret Yulia ke dalam kandang. Di dalam kandang itu, Eko memaksa Yulia memberikan nomor PIN M-Banking miliknya. Dengan kondisi terengah-engah, Yulia memberikan nomor PIN M-Banking setelah beberapa kali salah. Di situ, partner bisnis yang selama ini Yulia anggap saudara ternyata berubah menjadi orang asing. Yulia yang sudah kehabisan tenaga berusaha sekuat tenaga untuk berbicara dengan Eko. Disitulah Eko berjanji tidak akan menghabisi Yulia. Eko pun langsung membuka handphone milik Yulia dan mentransfer uang dari M-Banking Yulia senilai 15 juta ke rekening pribadinya. Selanjutnya, Yulia dimasukkan ke dalam bagasi mobil, di mana jok bagian belakang mobil ditutup rapat. Melihat Yulia masih bergerak di dalam mobil, Eko kembali menghujankan linggis sebanyak 4 kali, hingga akhirnya Yulia benar-benar terlelap dalam tidur panjangnya. Seusai melancarkan aksinya itu, Eko langsung kembali ke kandang ayam untuk membersihkan bagian bajunya dan juga bagian luar. Eko kemudian pulang ke rumah untuk mandi dan mengganti pakaian. Kemudian Eko sempat bolak-balik ke rumah dan juga kandang ayam hingga akhirnya membawa Yulia ke halaman toko bangunan Mekarjaya. Di situ Eko segera menyulutkan api ke dalam mobil. Sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, Yulia baru ditemukan oleh warga. Warga yang panik segera melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan Eko Prasetyo di rumahnya sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Singkat cerita, Kapolres mengatakan prarekonstruksi digelar untuk menyinkronkan keterangan dari Eko dan juga saksi dengan alat bukti. Kapolres mengatakan total ada 7 TKP dalam kasus ini. Kapolres juga mengatakan dari hasil prarekonstruksi terungkap motif bahwa Eko melakukan ini karena Eko memiliki hutang sebesar 145 juta dan juga Eko ingin menguasai harta dari Yulia. Hal ini terlihat dari salah satu pelaku membawa uang dari tas milik Yulia sekitar 8 juta dan menguras rekening Yulia senilai 15 juta.
Sidang dilaksanakan secara virtual dipimpin oleh Majelis Hakim M. Bukhari Kurniata Tampu Bolon dan 2 hakim anggotanya. Berdasarkan fakta-fakta hasil dari saksi terus bukti visum, disitulah keyakinan hakim menyatakan bahwa sangat tidak manusiawi sehingga dijatuhkan vonis paling berat, yaitu pasal 340 KUHP junto pasal 365 KUHP tentang pencurian, serta di situ ada junto pasal 187 KUHP tentang pembakaran. Itulah cerita mengenai Yulia. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.